Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya bisa kembali berbagi renungan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Selamat ulang tahun bangsa Indonesia. Untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita patut bersyukur dan kita merayakan kemerdekaan itu di tengah pandemi. Tapi kita percaya bahwa di ulang tahun Indonesia ini kita boleh semakin bangga jadi bangsa Indonesia, dan kita percaya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan juga kebangunan rohani itu terjadi untuk bangsa Indonesia tercinta. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar satu perikop firman Tuhan. Kita akan baca bersama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 30 sampai yang pasal 23. Kita lanjut sampai ayat yang ke-11 dari pasal 23. Saya mengundang kita bersama membuka perikop firman Tuhan tersebut. Perikopnya adalah Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Saya akan baca dari pasal 22 ayat 30. Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Namun, kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Kita masuk pasal yang 23. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ayat 11 mengakhiri perikop firman Tuhan ini. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ya, puji nama Tuhan. Saya akan bercerita sedikit dulu tentang latar belakang ayat ini. Jadi latar belakang adalah Paulus dipanggil di hadapan mahkamah agama untuk diinterogasi, untuk diperiksa gitu, atas tuduhan orang-orang Yahudi yang menuduh dia telah menyesatkan banyak orang untuk orang-orang di sana percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus itu dituduh gitu, membuat
kericuhan, membuat keributan di Yerusalem waktu itu. Nah, Paulus cukup cerdik waktu itu karena dia tahu orang-orang yang berkumpul di sana itu dari beberapa golongan. Salah satunya adalah orang-orang Saduki yang tidak percaya atas kebangkitan dan juga malaikat. Dan dia bilang, saya mengharapkan kebangkitan orang mati. Dan waktu itu terjadilah sedikit chaos ya, jadi ricuh gitu, rame, ada yang ngomong gini, saya percaya, nggak percaya, dan sebagainya. Nah, itu Paulus cerdik, dia berusaha membela diri seperti itu. Nah, dimana juga kita tahu bahwa ketika Paulus bilang bersaksi, jadi ayat di sebelumnya itu dia bersaksi tentang bagaimana dia diselamatkan oleh orang yang telah meninggal, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan telah bangkit gitu. Jadi itu menimbulkan banyak perpecahan waktu itu. Ya, dia kalau di masa sekarang tuh, kalau zaman sekarang ya 2021 itu dia viral lah ya, rame, bikin rame orang gitu, bikin gempar orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang Paulus lakukan sampai dia membuat gempar Yerusalem waktu itu? Bapak Ibu, di ayat sebelumnya saya tadi bilang dia bersaksi tentang pertobatannya. Bisa dibaca nanti di paragraf sebelumnya di beberapa ayat, di ayat yang ke 22. Jadi dia bersaksi, Paulus bersaksi tentang bagaimana dia itu adalah orang yang sebelumnya membenci Tuhan Yesus dan juga pengikutnya. Dia benci, dia mempunyai surat kuasa untuk menyiksa dan juga membunuh. Tetapi atas kasih karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan, di tengah perjalanan dia ke Damsyik untuk menyiksa murid Tuhan waktu itu, dia ditemui secara pribadi oleh Tuhan Yesus, oleh orang yang dia mau siksa pengikutnya. Dia ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Saulus, Saulus, yang memanggil Saulus, memanggil namanya. Nah, waktu itu juga akhirnya Tuhan mengizinkan dia menjadi buta, sampai akhirnya dia melihat kembali, dan Saulus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak dari kesaksian Paulus itu ternyata sungguh powerful. Ya, kita percaya kuasa dari kesaksian itu luar biasa. Paulus menyebabkan kegemparan dan membuat banyak orang waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan serta dibaptis atas pelayanannya Saulus. Nah, padahal kita percaya firman Tuhan itu berkata, diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan Paulus benar-benar menjadi saksi waktu itu. Padahal kalau kita mau membandingkan ya, zaman dahulu dengan sekarang, waktu Saulus itu taruhannya nyawa, Bapak Ibu. Dia bersaksi itu sampai banyak orang itu mau mengenyahkan dia, ya, untuk membuat dia mati. Itu belum termasuk murid-murid Tuhan yang lain yang ada digoreng, ada diseret dengan kuda, ada yang dibunuh, ada yang dimasukkan di arena gladiator untuk dimakan binatang buas, dan banyak waktu itu. Ya, pesannya adalah keberanian untuk bersaksi, keberanian ilahi untuk bersaksi. Kita mau sama-sama merenungkan di masa sekarang ini. Tuhan ingatkan untuk terus menjaga api Injil terus menyala, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan terus mengambil posisi untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Ya, kalau boleh dibandingkan perjuangan kita sekarang, dahulu itu lebih mengerikan, lebih serem gitu. Dimana waktu itu kekristenan adalah sedang dimulai kan, untuk orang baru mengenal. Kalau sekarang kan agama Kristen, agama Tuhan Yesus itu sudah banyak dikenali orang, sudah tahu agama Kristen itu adalah agama yang sudah dianut oleh banyak orang di dunia ini. Tapi lebih dari sekedar kita kristenisasi atau menyebarkan, membuat orang menjadi beragama Kristen, enggak. Lebih dari sekedar kristenisasi, tapi hati Tuhan adalah supaya setiap jiwa di dunia ini diselamatkan, supaya orang tuh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu sekalian. Nah, bersaksi melalui perkataan dan perbuatan dilakukan Paulus setelah dia menerima Tuhan. Perubahannya ekstrim, luar biasa ekstrim. Paulus, dia latar belakangnya adalah membenci orang-orang yang percaya Tuhan. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyiksa orang yang percaya Tuhan. Tapi ketika dia menerima Tuhan, dipanggil Tuhan, ketemu secara pribadi, tiba-tiba ekstrim.
dia langsung berubah menjadi orang yang dipakai Tuhan sebagai saksinya. Demikianlah kita orang-orang percaya, Bapak Ibu. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita mengambil posisi sebagai saksi-saksinya. Ya, apalagi di masa sekarang, masa-masa pandemi, ya, banyak orang butuh dikuatkan, banyak orang butuh didoakan. Ya, sudah saatnya kita serukan kabar baik bagi orang, bahwa Yesuslah jawaban bagi dunia, bahwa Yesuslah sumber segalinya buat dunia, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita percaya sama Tuhan. Sudah saatnya kita memberitakan kabar baik. Ya, sudah saatnya kita, ketika ada orang yang kita lihat bisnisnya hancur, pekerjaannya sudah ada, banyak hal tidak terjadi, sudah saatnya kita bilang, hei, apakah saya bisa berdoa buat kamu? Sudah saatnya kita bilang, orang mungkin bilang, kamu kok tetap bersukacita di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, sudah saatnya kita bilang, saya sebenarnya juga banyak tekanan, banyak problem, ya, tapi saya pasrah sama Tuhan Yesus. Saya percaya jalannya Tuhan adalah yang terbaik buat Tuhan. Sudah saatnya kita membawa kabar baik itu. Seperti Paulus, dia sharing, dia memberikan kesaksian pengalamannya ketika dia mengalami Tuhan, dan itu membuat goncang Yerusalem waktu itu. Sudah saatnya kita memberitakan kabar baik itu. Sudah saatnya kita tidak malu mengakui Tuhan. Sudah saatnya kita memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, bahwa Tuhan Yesuslah yang punya kendali atas dunia ini. Dia bisa menggoncang apapun dan mengembalikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, untuk gereja Betani Solo Baru, Betani El Bethel Church, tidak kebetulan barusan ada sekitar 20-an orang yang menerima diri, memberikan diri untuk dibaptis. Nah, bukankah itu buah dari kesaksian orang-orang yang sudah membawa jiwa untuk terima Tuhan, memberi diri untuk dibaptis? Bukankah itu adalah buah dari kesaksian orang-orang yang sudah membawa orang tersebut untuk percaya Tuhan? Dan entah itu dari orang tuanya yang membawa, entah itu dari temannya atau dari teman persekutuan, itu kan hasil dari kesaksian gitu loh, hasil dari perjalanan iman orang tersebut yang dia tahu dari orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Ya. Dan Tuhan berkata, akan ada sukacita di surga ketika ada satu orang bertobat. Ya, bayangkan saja kalau kita selengean sedikit ya, kalau ada satu orang bertobat, malaikat Tuhan itu bersukacita. Bayangkan ada 20-an orang bertobat menerima Tuhan Yesus, dibaptis, itu bagaimana suasana surga waktu itu? Mungkin sudah kehabisan suara ya, saking bergembiranya, saking bersorak-sorai, wah, satu jiwa diselamatkan, 2 jiwa diselamatkan, banyak 20-an jiwa yang mungkin kemarin kita habis dibaptis itu di gereja waktu itu. Wah, itu malaikat Tuhan tuh udah girap-girap ya kalau bahasa Jawanya, udah gulung kuming, udah seneng banget itu, udah habis suaranya mungkin ya. Ada sukacita di surga ketika satu orang diselamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu ketika kita bersaksi dan membawa orang itu percaya Tuhan, dampaknya itu seperti apa. Ya, pesan buat kita semua adalah jangan pernah takut untuk bersaksi. Ya, ada kuasa yang diberikan ketika kita mengakui Tuhan, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, ketika kita menceritakan pengalaman kita diselamatkan Tuhan. Apalagi di masa sekarang, banyak orang butuh diselamatkan, banyak orang butuh dikuatkan, banyak orang butuh untuk didoakan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Di tempat kerja kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, meskipun sekolahnya online ya, jangan pernah takut ragu untuk bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ya, jadi terang buat bangsa ini, apalagi khusus di kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita percaya, kita berharap, kita berdoa terus bagaimana revival itu dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat bangsa ini sampai segala itu berterus dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote, dan bagaimana Tuhan bekerja untuk bangsa ini. Ya, untuk kita yang
mau bersaksi buat Tuhan untuk hari ini. Ayat mas buat kita seperti yang Tuhan bicara kepada Paulus langsung di ayat pasal 23 ayat ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Puji nama Tuhan, jangan takut, jangan ragu untuk bersaksi. Tuhan yang akan menguatkan hati kita untuk kita bersaksi, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.